Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 1 November 2023, Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, Tuhan sungguh meneguhkan kita dengan sabda bahagia ini. Dan semoga sabda ini menjadi kekuatan, keyakinan kita untuk menjalani hidup, perutusan dan pelayanan kita, tanggung jawab, kewajiban kita. Dan semoga sungguh kita beroleh ganjaran yang besar di surga. Menjadi suatu renungan, kapan kita akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Tuhan. Di sini Tuhan mengatakan, "Berbahagialah kamu jika demi aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Ternyata ganjaran dari Tuhan itu akan kita terima. Namun syaratnya sungguh luar biasa. Berbahagialah jika demi aku kamu dicela, dianiaya, difitnah. Nah, apakah kita siap untuk dicela, dianiaya, difitnah? Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan rahmat yang mulia, kita harus berani untuk menerima salib. Maka dari itu, di dalam menjalani kehidupan ini, apakah sikap-sikapku, pilihan-pilihan hidupku mengandung salib? Atau aku ini baru menjalani kehidupan ini dengan sikap-sikap, pilihan-pilihan yang enak, yang ringan. Dan Tuhan mengingatkan, ganjaran yang besar dari surga akan kita terima ketika kita mau menekuni di dalam sikap dan pilihan hidup kita salib. Di mana di situ terjadi yang kita sebut pengorbanan. Di dalam pelayanan, perutusan, di dalam hidup kita ini, apakah kita sungguh pengorbanan menjadi sikap, menjadi pilihan hidup kita? Dan semoga ketika itu menjadi pilihan dan sikap hidup, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, di mana Tuhan akan mengatakan, "Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Dan semoga ini menjadi inti keyakinan iman kita. Karena hanya ketika kita mau
menerima di dalam sikap dan pilihan hidup kita salib, kebangkitan, ganjaran dari Tuhan akan dinyatakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.